warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dongeng yang berasal dari Jawa Barat dengan judul Tangkuban. Berikut isi ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari Dayang Sumbi menenun di teras. Entah kenapa hari itu ia sedikit pusing dan malas. Sementara benang meminta berkali-kali. Dayang Sumbi pun menjadi malas. Karena jengkel benangnya jatuh. Ia pun berkata, "Barang siapa yang mengambil benang kita lakukan, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan menjadikan sebagai suami." Dayang Sumbi senang karena benang kali itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa gerangan yang mengambilnya? Hah? Siapa yang mengambil benang di langit untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sabar. "Akulah yang mengambilkannya untukmu, Dayang Sumbi." "Hah? Kamu, Tumang? Berarti kamu akan menjadi suamiku." Bagaimanapun Dayang Sumbi tidak bisa mencapai yang menikah dengan hasil pernikahan mereka. Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi yang diberi nama Sampurya. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan kepada Sampurya bahwa Tumang adalah ayah. "Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada kita bahwa aku adalah ayah." "Baiklah Tumang, aku tidak akan mengatakan kepada Sampurya anak kita." Sampurya tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah, dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti kemana dia pergi, serta mengajarkan kesaktian. "Ayo Tumang, ayo cepat kejar aku, hehehe." "Ya Sampurya, aku akan mengejarmu, ha." Sampurya mengira Tumang adalah anjing beres. Ia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayah. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sampurya yang berburu di hutan untuk pesta istana. "Sampurya anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang untuk pesta istana." "Baik Ibunda, Sampurya pasti akan mendapatkan hasil buruan yang banyak." Sampurya pergi ke hutan ditemani oleh Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap ia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sampurya membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah Tumang. Ia mengira itu daging hasil buruan. "Ibunda, ini daging hasil buruan untuk pesta istana nanti." "Wah, terima kasih anak Sampurya." Setelah pesta usai, Dayang Sumbi pun menanyakan kepada Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. "Sampurya, apa kau melihat Tumang? Sudah kucari kemana-mana, tapi dia tidak ada." Akhirnya Sampurya menolak. Itu Ibunda, aku sudah membunuhnya kemarin dan menjadikan sebagai hewan buruan." "Apa? Kenapa kau melakukan itu, Sampurya?" Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Ia memukul Sampurya hingga keningnya menunjukkan darah. "Ampun Bu, ampun, maafkan Sampurya Bu." Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sampurya, Dayang Sumbi pun diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sampurya adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Kemudian Dayang Sumbi pun pergi.
Waktu pun berlalu. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Saat dia berburu ke hutan, alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik. Ia sama sekali tidak mengenal Sang Kuryang yang sudah tumbuh. Dia sama sekali tidak mengetahui jika perempuan itu adalah Dewi, ibunya. Begitu pula sebab mereka saling jatuh hati. Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dewi Sumbi. Kemudian Dewi Sumbi pun menerima. Dia sama sekali tidak mengenal Sang Kuryang yang sudah tumbuh dewasa. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun sebelum hari pernikahan mereka, Dewi Sumbi menemukan bekas luka di Sang Kuryang yang sama usianya. Ya Tuhan, ternyata pemuda ini adalah Sang Kuryang anakku. Luka di keningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dewi Sumbi berusaha mencari akal untuk mengatasi pernikahan dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, kamu bisa melihat, asal kamu bisa memenuhi perintah. Apa permintaanmu, wahai gadis cantik? Dewi Sumbi sudah memikirkan syarat itu yang tidak mungkin terpenuhi oleh Sang Kuryang. Aku ingin kamu merubah bukit itu menjadi gunungan dan membuat perahu yang sangat besar untuk menyusunnya. Semua itu harus selesai sebelum fajar mengisi. Permintaan Dewi Sumbi sungguh berat, namun Sang Kuryang tidak mengerti. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaan. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantu. Kesaktian ini dulu yang diajarkan oleh Tuhan ayah. Mereka bekerja semalaman menutup sungai dengan lumpur dan akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bunga. Saat sana sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Sekarang tinggal membuat perahu yang sangat besar itu untuk menyeberangi benua itu. Aku pasti bisa. Sang Kuryang dan Sumbi mulai gelisah sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Waduh, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan masalah Sang Kuryang sebelum terbit fajar. Dan Sumbi berdoa dengan khusyuknya kepada Tuhan. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang supaya makhluk halus itu pergi. Dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang saya membuat perahu besar itu. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Hah, sudah pagi. Padahal perahu yang membuat belum selesai. Sang Kuryang saat mengetahui dia. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah menipuku. Tega sekali kau. Dan Sumbi menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Sesungguhnya aku adalah Dewi Sumbi, ibu kandungmu. Sang Kuryang tidak percaya dengan semua perkataan Dewi Sumbi. Dia marah. Tidak mungkin. Tidak. Aku tidak percaya dengan semua perkataanmu. Tidak mungkin. Tidak. Kemudian Sang Kuryang menendang perbuatannya terlempar jatuh. Perahu itu jatuh dengan posisi tegak dan merubahnya menjadi yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Parahu.
budi dan sang Kuryang adalah hendaklah selalu berbuat dan berkata jujur, sebab kejujuran akan mendatangkan kebaikan, sedang